Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatan dan juga waktunya kepada sidang Dewan yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggia Pratiwi dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Cicurug. Dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai tim pemerintah sebagai pembicara pertama dengan mosi Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum itu, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Definisi dari apatis ialah sikap acuh tak acuh atau sikap tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Dan yang kedua ialah sikap tidak bermoral. Sikap tidak bermoral itu sendiri ialah yang tidak memiliki nilai positif di mata manusia itu sendiri. Maka dari itu dapat didefinisikan dari mosi tersebut ialah Dewan ini percaya bahwa sikap acuh tak acuh terhadap politik merupakan sikap yang tidak memiliki nilai positif di mata manusia. Baik, agar pembicaraan ini terarah, izinkan saya untuk memberikan limitasi terlebih dahulu. Limitasinya ialah politik praktis di Indonesia. Dewan Sidang yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting dibahas? Seperti yang sama-sama kita ketahui, Dewan Sidang yang terhormat, bahwa di Indonesia itu sendiri apatis bukanlah hal yang baru di dunia perpolitikan di Indonesia. Dari masa reformasi hingga masa sekarang, apatis terus menjalar di dalam diri manusia itu sendiri. Terlebihnya di masyarakat Indonesia. Hingga kini apatis masih terus berjalan. Apalagi saat kemajuan teknologi di masa serba era digital. Pada zaman sekarang, era-era digital selebihnya berperan aktif pada milenial, pada masyarakat milenial, terlebihnya pada usia produktif. Kami khawatir apabila terjadi di kalangan anak muda itu sendiri, padahal seharusnya anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Jika anak penerus bangsa itu sendiri rusak karena ia tidak memiliki pilihannya untuk menentukan peraturan politik ke depannya dan ia memilih golput, maka itu akan memiliki dampak negatif yang sangat amat banyak. Padahal satu suara saja dalam menentukan itu akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Baik, saya akan lanjut kepada argumen saya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Dewan Sidang yang terhormat, faktor masyarakat Indonesia kurang berpartisipasi biasanya cenderung kurang aktif dalam politik karena ia tahu hasilnya akan relatif. Saat masyarakat Indonesia terjun dan ingin ikut langsung terhadap peraturan politik dengan ingin menyampaikan pendapatnya, pemerintah cenderung bersikap atau hasilnya akan cenderung relatif atau biasa disebut seperti itu saja. Maka dari itu muncullah sikap apatis dalam diri masyarakat Indonesia itu sendiri. Saat berdiam diri dan tidak berpikir kritis, terdapat banyak sekali hal-hal yang berdampak pada pemerintahan itu sendiri. Memungkinkan adanya praktik politik yang mengarah pada abuse of power. Akan memunculkan kebijakan-kebijakan politik yang merugikan masyarakat. Mendorong adanya, maka dari itu seharusnya masyarakat Indonesia itu sendiri mendorong adanya controlling dan partisipasi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson,
pada tahun 1990 dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Politik di Negara Berkembang. Dalam buku tersebut, partisipasi politik itu sendiri didefinisikan dalam kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Terdapat landasan hukum di dalam kewajiban masyarakat terhadap partai politik, terhadap kewajiban masyarakat kepada politik di Indonesia. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPRD kabupaten atau kota yang diselenggarakan oleh KPU. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu dan peserta pemilu itu sendiri ialah masyarakat Indonesia untuk memilih anggota DPR untuk kedepannya. Tentunya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dengan syarat yang diatur oleh undang-undang itu sendiri. Maka dari itu, partisipasi penduduk masyarakat Indonesia harusnya aktif dalam menyalurkan pendapat-pendapatnya dan tidak bersikap acuh tak acuh dan berdampak terhadap sikap tidak bermoral. Maka dari itu saya mengajak sidang dewan yang terhormat untuk mari aktif dan tidak bersikap apatis terhadap peraturan-peraturan politik yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.